Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas tentang analisis sistem pada mata kuliah metode perancangan perangkat lunak. Nah, seperti biasa, sebelum kita mempelajari sesuatu, kita tuh harus tahu apa sih yang akan kita pelajari. Nah, kalau di sini dijelaskan, kegiatan analisis sistem itu merupakan kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, melihat bagian mana yang bagus dan tidak bagus, dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru. Berarti kalau di sini kita lihat dari apa sih namanya ya definisinya, kegiatan analisis sistem ini adalah suatu kegiatan yang bersifat object oriented. Nah, object oriented itu artinya berdasarkan kegiatan yang sudah ada. Kemudian, proses analisis dan desain seringkali berjalan bersama-sama karena pada banyak kasus, user sering kesulitan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sehingga akan mudah jika diperlihatkan gambar rancangan sistem yang baru. Nah, kalau dari definisi yang kayak gini berarti dia kombinasi antara model waterfall dan prototype. Karena ada juga sistem yang bersifat lama, kita bakal pakai modelnya waterfall. Ada juga sistem yang bersifat apa sih namanya ya, itu fluktuatif, tergantung usernya juga berubah-berubah kan. Nah, ini kita pakai prototype. Karena di sini definisinya banyak kasus user sering kesulitan untuk mendefinisikan kebutuhan, maka yang cocok apa sih namanya metodenya kita pakai adalah prototype, sehingga kalau ada kasus gampang dirubah, ada kasus gampang dirubah, seperti itu. Nah, tahap analisis sistem 1. Ini kelihatan dari gambar pemilik dan pengguna sistem itu berkumpul. Nah, kalau kayak gini dia apa ya? Gabungan waterfall sama prototype. Karena diawali dengan FGD, di mana kalau bisa kita tarik kesimpulan, forum group discussion yang dilakukan di sini itu pasti perencanaan ya, di mana semua kebutuhannya dilakukan. Kemudian ada penetapan ruang lingkup. Penetapan ruang lingkup ini maksudnya adalah tiap-tiap bagian itu kan pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi ruang lingkup yang berbeda tersebut didokumentasikan, kemudian baru dilakukan analisisnya, masalahnya di mana. Nah, kemudian analisis kebutuhan itu kan ada bermacam-macam ya, tiap bagian juga pasti beda. Misalkan bagian, kalau kita ngomong sekolah ya, misalkan bagian TU pasti beda sama kemahasiswaan. Walaupun beda, tapi mereka kan saling terkait, entah itu dari jadwalnya atau apa, seperti itu. Kemudian keempat ini ada desain logik. Desain logik ini maksudnya desain yang ramah terhadap user interface-nya. Karena apa? Karena sistem itu bukan kita yang menggunakannya, bukan si pembuat, tetapi penggunanya nanti seperti apa. Kemudian baru ada analisis keputusan. Nah, semua itu kita dokumentasikan, entah itu dalam bentuk laporan, entah itu dalam bentuk bagan, entah itu dalam bentuk deskripsi, nah, atau naratif sekalipun. Tapi dalam kasus ini, dalam kasus apa sih namanya, eh, pengembangan perangkat lunak ini biasanya didokumentasikan dalam bentuk diagram lengkap dengan spesifikasi dan deskripsinya. Tahap analisis sistem 2, penetapan ruang lingkup. Nah, dia mengidentifikasi masalah awal pada sistem saat ini, seperti tingkat visibilitasnya, kepentingannya seperti apa, beberapa keuntungan yang akan diperoleh dari pemecahan masalah, prioritas, dan penetapan solusi. Kemudian ada menegosiasikan ruang lingkup untuk proyek pengembangan sistem. Kemudian masih tetap dia penetapan ruang lingkup, menilai kelayakan proyek seperti contoh di bawah ini. Nah, pernyataan singkat masalah dan kesempatan. 1. Waktu respon pesanan diukur dari menerima pesanan sampai pengiriman pelanggan meningkat. Nah, urgensinya segera. Karena apa? Karena ini sifatnya transaksi yang bisa dilakukan setiap hari ya. Makanya yang seperti ini harus selesai dengan cepat. Visibilitasnya tinggi. Keuntungannya $175.000, prioritasnya 2. Ini biasanya ya, semakin meninggi urgensinya atau kepentingannya, makanya dia akan berbanding lurus dengan keuntungannya. Kalau ketidakkonsistenan dalam file-file anggota pesanan itu tipenya beda-beda mungkin ya.
sehingga menyebabkan datanya tuh nggak satu format. Makanya nggak terlalu penting, tapi harus segera dilaksanakan. Dalam di sini dikasih waktu 3 bulan. Analisis masalah ini ada memahami bidang masalah, sama ya. Kalau analisis masalah ini biasanya kita dapat dari usernya atau penggunanya. Dari tiap-tiap bagian yang kita wawancara atau kita kasih kuesioner, itu masalahnya pasti beda-beda, proses bisnisnya juga beda-beda. Dari analisis masalah tersebut kita dapat menarik kesimpulan untuk dibuatkan dokumentasinya, sehingga nanti untuk merancang programnya atau perangkat lunaknya itu mudah. Ini contoh menentukan tujuan-tujuan perbaikan sistem. Waktu respon pesanan yang tidak baik, cuma yang seperti dijelaskan tadi, itu sebabnya dan akibat sistem terlalu tergantung pada keyboard. Nilai sama ditujukan bagi kebanyakan pesanan. Oh, itu. Maksudnya di sini karena nilainya sama gitu kan. Makanya sistemnya terlalu tergantung pada keyboard. Harusnya bisa kan ya, kalau yang pesannya 2 bisa muncul lagi atau gimana, itu bisa dikurangi. Tingkat keaktivitasan sistem tersebut, sehingga waktu responnya tidak lama. Tujuan sistem entry data lewat codebot berkurang 50% untuk semua pesanan. Ya bisa, karena dia berdasarkan historical order. Kemudian ada batasan sistem. Beberapa sistem dikembangkan harus cocok dengan standar desktop Windows XP Professional SP2. Nah, ini tergantung lah ya. Tergantung perusahaan itu menerapkannya. Oh, semua semua perangkat lunak yang ada di sini menggunakan desktop, Office, atau semua operating system di sini menggunakan Linux atau apa. Nah, itu tergantung dari si perusahaannya. Karena apa? Karena kalau komputer bagian 1 pakai Linux misalkan, yang bagian 2 pakai Windows, itu mensinkronisasikan datanya itu agak sulit karena perintah yang digunakan juga berbeda. Analisis persyaratan, apakah sistem baru memenuhi sasaran dan kebutuhan bisnis atau tidak. Tugasnya mengidentifikasi dan menyatakan kebutuhan atau persyaratan bisnis. Membuat prioritas sistem. Nah, ini bisa lah ya, nggak terlalu berbeda dengan tadi. Desain logik. Nah, desain logik ini menggambarkan berbagai model sistem untuk mendokumentasikan persyaratan untuk sistem baru dan sistem yang ditingkatkan. Nah, biasanya saya ulangi ya, desain logik ini menggambarkan berbagai model sistem untuk mendokumentasikan persyaratan untuk sistem baru dan sistem yang ditingkatkan. Jadi kurang lebih kita ini kalau buatkan sistem itu, kita pasti punya rancangan layar. Artinya rancangan interface program atau perangkat lunak kita itu seperti apa. Sehingga nanti ketika didiskusikan dengan bagian-bagian yang akan menggunakan program tersebut, tahu, Pak, saya nggak mau ini kayak gini, harusnya seperti ini, itu enak. Jadi ada contoh komplain atau persyaratan yang diinginkan dari bagian tersebut. Analisis keputusan. Di fase ini kita mengenali kandidat solusi, menganalisa kandidat solusi dan merekomendasikan sebuah sistem yang akan dirancang, dibangun, dan diimplementasikan. Biasanya ini berhubungan dengan rekomendasi dari itu tadi ya, rancangan layar tadi. Saya maunya ada 2 form, saya maunya 3 form, menunya ini. Nah, itu bisa akan didiskusikan sama mereka. Contoh analisis keputusan. Perangkat lunak yang diperlukan untuk mendesain dan membangun kandidat solusi. Kandidat 1, Microsoft Visual C++ dan Access. Ini Microsoft Visual C++ ini buat programnya, Access-nya itu database-nya. Kandidat 2, Microsoft Visual Basic 5.0, Sistem Arsitek di 3.1 dan Internet Explorer. Kandidat 3, Visual Basic 7.0, Arsitek, Internet Explorer bisa. Tapi saya di sini tidak menyarankan untuk menggunakan Access ya, karena Access itu menggunakan data kita yang banyak. Jadi sehingga kalau aplikasinya berat, nanti
panggil datanya ke sana juga lama. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya. Selamat pagi, jangan lupa bahagia. Materi lainnya silahkan dibaca yang sudah saya share. Selamat pagi, assalamualaikum.